Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Apriliani Saleha dengan NIM 30223110. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Cam Resto Indonesia Tbk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Willa Fatikasari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih rasio keuangan dan sedikit profil singkat tentang PT Cam Resto Indonesia Tbk. Jadi, rasio keuangan merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran tentang baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Adapun PT Cam Resto Indonesia Tbk itu sendiri adalah salah satu pemain utama di industri restoran dan layanan makanan di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam 3 tahun terakhir ini. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 dan sekarang telah tumbuh dan berkembang pesat menjadi perusahaan grup restoran yang memiliki 7 merek milik sendiri. Nah, adapun jenis-jenis analisis rasio keuangan yang akan saya jelaskan di sini itu ada 5, yaitu analisis profitabilitas, analisis likuiditas, analisis leverage, analisis aktivitas, dan analisis rasio pasar. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan relatif terhadap penjualan aset, ekuitas, atau investasi. Nah, jenis rasio profitabilitas yang digunakan pada analisis ini ada 3, yaitu return on aset atau ROA, lalu ada return on equity atau ROE, dan yang terakhir itu ada return on investment atau ROI. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu return on asset atau ROA. Jadi ROA adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rumus ROA sendiri itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset lalu dikali dengan 100%. Nah, untuk analisis ROA pada PT Cam Resto Indonesia Tbk itu pada tahun 2021 sebesar 24,72%, yang merupakan nilai yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang cukup tinggi dari aset yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 67,1 miliar. Nilai ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Lalu pada tahun 2022 ROA turun menjadi 7,31%, yang mana ini tuh artinya ROA pada tahun ini mengalami penurunan yang drastis. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan aset yang sangat signifikan, yaitu dari 67,1 miliar pada tahun 2021 menjadi 817,5 miliar di tahun 2022. Meskipun laba bersih juga meningkat cukup besar, pertumbuhan laba tidak sebanding dengan peningkatan aset yang lebih dari 10 kali lipat, yang mana ini menunjukkan bahwa penambahan aset tidak serta-merta meningkatkan efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Lalu pada tahun 2023 ROA-nya semakin turun menjadi hanya 2,4%, yang menandakan penurunan yang sangat signifikan dalam efisiensi penggunaan aset. Meskipun total aset kembali meningkat menjadi 1.059,3 miliar, namun laba bersih turun drastis menjadi hanya 21,5 miliar.
Nah, selanjutnya itu ada return on equity atau ROE. ROE sendiri itu adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, untuk ROE pada perusahaan PT Jam Resto Indonesia itu sendiri pada tahun 2021 itu sebesar 11,30%, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 11,30% dari ekuitas pemegang saham, yang mana ini adalah nilai yang cukup baik yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang solid dari ekuitas yang relatif kecil, yaitu sekitar 64,8 miliar. Meskipun ROE ini belum terlalu tinggi, namun ini adalah indikator bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian yang cukup kompetitif terhadap modal yang dimiliki pemegang saham. Lalu pada tahun 2022 ROE mengalami lonjakan signifikan menjadi 23,18%. Yang mana ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas. Ini terjadi karena laba bersih meningkat tajam menjadi 62,2 miliar yang sebelumnya hanya 7,3 miliar pada tahun 2021. Total ekuitas meningkat lebih dari 4 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Tetapi peningkatan laba bersih juga cukup signifikan sehingga perusahaan mampu mempertahankan ROE yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun ini berhasil memanfaatkan tambahan ekuitas secara optimal untuk menghasilkan laba yang jauh lebih besar. Lalu pada tahun 2023 ROE kembali turun menjadi hanya 8,8%. Nah, ini tuh artinya penurunannya terjadi sangat drastis, yang menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun total ekuitas hanya sedikit berkurang dari sebelumnya 268,7 miliar menjadi 264,3 miliar, namun laba bersihnya juga turun tajam menjadi dari yang sebelumnya 62,2 miliar menjadi hanya 21,3 miliar. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu mempertahankan efisiensi yang dicapai pada tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya return on investment atau ROI. ROI ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan investasi lalu dikali dengan 100%. Untuk analisis ROI pada perusahaan PT Jam Resto Indonesia Tbk sendiri itu pada tahun 2021 sebesar 16,89%, yang menunjukkan bahwa setiap satu rupiah yang diinvestasikan, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 16,89%. ROI ini dianggap cukup baik mengingat nilai investasinya juga relatif kecil, yaitu sebesar 43,3 miliar. Lalu pada tahun 2022 ROI meningkat tajam menjadi 43,58%, yang menunjukkan bahwa perusahaan jauh lebih efisien dalam menghasilkan laba dari investasinya. Peningkatan ini itu disebabkan oleh kenaikan yang besar dalam laba bersih, yaitu 62,2 miliar, dan pertumbuhan investasi yaitu sebesar 142,9 miliar. Peningkatan ROI ini menandakan bahwa perusahaan berhasil memaksimalkan pengembalian dari investasi yang dilakukan. Lalu pada tahun 2023 ROI kembali turun menjadi hanya 9,67%.
ROI ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Meskipun investasi meningkat menjadi 220,8 miliar, tetapi penurunan ini itu disebabkan oleh penurunan laba bersih yang menjadi hanya 21,3 miliar. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi terus meningkat, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi tersebut menurun. Lalu rasio yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan pada analisis ini itu juga ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama, current ratio. Current ratio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali dengan 100%. Untuk analisis current ratio pada perusahaan PT Cam Resto Indonesia sendiri itu pada tahun 2021 sebesar 37,39%, yang menunjukkan bahwa aset lancar hanya mampu menutupi sekitar 37% dari kewajiban lancar. Artinya perusahaan belum memiliki cukup aset likuid untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini jauh di bawah standar ideal yang biasanya sekitar 1 atau 100%, yang mana ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan dalam melunasi hutang jangka pendek jika suatu hal mendesak muncul. Lalu pada tahun 2022 current ratio mengalami peningkatan signifikan menjadi 53,86%. Hal ini berarti perusahaan dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan aset lancar yang meningkat menjadi 149,4 miliar, sementara kewajiban lancar menurun menjadi 277,4 miliar. Namun, rasio ini tentunya masih berada di bawah standar yang ideal, sehingga perusahaan masih harus berhati-hati dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya. Lalu pada tahun 2023, current ratio ini justru turun kembali menjadi 34,37%. Ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya kembali melemah. Meskipun aset lancar relatif stabil, namun terjadi lonjakan besar dalam kewajiban lancar yang meningkat drastis menjadi 430,9 miliar. Penurunan ini itu adalah sinyal yang kurang baik, karena rasio yang semakin rendah berarti perusahaan akan semakin sulit memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa likuiditas tambahan. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar dan dikali dengan 100%. Untuk analisis quick ratio pada PT Cam Resto Indonesia TBK sendiri itu pada tahun 2021 hanya sebesar 27,98%, yang artinya perusahaan hanya memiliki aset cepat atau aset yang benar-benar likuid, aset lancar tanpa persediaan itu sebesar 27,98% dari total kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, perusahaan hanya memiliki aset cepat sebesar Rp0,28 untuk membayarnya. Nah,
quick ratio di bawah 1 ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki aset cepat yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Berdasarkan data dari tahun yang sama, selisih antara current ratio dengan quick ratio itu sebesar 9,41%, yang menandakan bahwa persediaan memiliki peran yang cukup signifikan dalam aset lancar perusahaan pada tahun 2021. Penurunan dari penurunan dari current ratio ke quick ratio itu menunjukkan bahwa sebagian besar aset lancar perusahaan terikat pada persediaan yang mungkin tidak segera likuid. Lalu pada tahun 2022 quick rasionya itu sebesar 42,60. Artinya, untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, perusahaan hanya memiliki 0,42 rupiah aset cepat untuk melunasi kewajiban tersebut. Dibandingkan dengan tahun 2021, di mana quick rasionya itu sebesar 27,98%, quick rasio pada tahun 2022 memang meningkat menjadi 42,60%. Namun perusahaan tetap menghadapi risiko likuiditas karena quick rasionya masih menunjukkan di bawah angka 1. Terutama jika persediaan tidak dapat dijual dengan cepat atau jika terjadi penurunan nilai persediaan. Lalu pada tahun 2023 quick rasionya sebesar 25,3%. Artinya untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, perusahaan hanya memiliki 0,25 aset cepat yang siap digunakan. Nilai ini sangat rendah tentunya dibandingkan dengan tahun 2022 di mana quick rasionya adalah 42,60. Terjadi penurunan likuiditas signifikan pada tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kewajiban lancar yang besar tanpa diikuti dengan peningkatan aset lancar yang sebanding. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Jadi cash ratio ini adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancar hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Untuk analisis cash ratio pada perusahaan PT Cam Resto Indonesia Tbk sendiri itu pada tahun 2021 perusahaan memiliki kas dan setara kas sebesar 57,98 miliar dengan kewajiban lancar sebesar 308,68 miliar yang menghasilkan cash ratio sebesar 18,78%. Ini berarti perusahaan hanya memiliki 0,19 rupiah dalam bentuk kas untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini tentunya sangat rendah yang menandakan bahwa perusahaan mungkin akan kesulitan memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset lain atau mendapatkan pendanaan tambahan. Hal ini menunjukkan risiko likuiditas yang cukup tinggi. Lalu pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada cash ratio menjadi 22,86% dengan kas sebesar 63,41 miliar dan kewajiban lancarnya sebesar 277,45 miliar. Perusahaan sekarang memiliki Rp23 untuk setiap Rp1 kewajiban yang menunjukkan sedikit perbaikan likuiditas. Meskipun likuiditasnya membaik, perusahaan masih berada di bawah standar yang dianggap sehat, sehingga tetap memerlukan strategi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu pada tahun 2023, cash ratio turun kembali dan turun secara signifikan menjadi hanya 11,33%. Dengan kas yang berkurang menjadi 48,82 miliar dan kewajiban lancar yang meningkat hingga 830,92 rupiah.
mohon maaf, meningkat menjadi 430,92 miliar, perusahaan hanya memiliki 0,11 rupiah untuk setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek. Nah, ini adalah sinyal kuat bahwa likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dengan posisi kas yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan utang yang semakin besar, tentunya risiko keuangannya akan semakin tinggi. Lalu rasio yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Nah, jenis rasio yang digunakan pada analisis ini itu ada dua, yaitu total asset turnover dan current asset turnover. Yang pertama, total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio perputaran aset total, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, analisis pada PT Cam Resto Indonesia sendiri pada tahun 2021 itu menunjukkan untuk setiap 100% dari total aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan sebesar 117,61% dalam bentuk penjualan. Secara umum, angka ini mencerminkan efisiensi yang cukup baik dalam memanfaatkan aset yang ada. Perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan penjualan secara produktif. Namun, angka ini juga bisa menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Jika perusahaan bisa meningkatkan lebih lanjut perputaran aset tanpa perlu menambah jumlah aset yang signifikan, mereka bisa mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas aset yang sudah ada atau meninjau kembali alokasi aset yang tidak berkontribusi secara maksimal terhadap penjualan. Lalu pada tahun 2022, rasio perputaran aset meningkat menjadi 154,77%. Peningkatan ini signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Kenaikan rasio ini bisa disebabkan oleh peningkatan dalam proses operasional, penggunaan aset yang lebih optimal, atau peningkatan penjualan yang lebih cepat daripada pertumbuhan aset. Pertumbuhan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan aset adalah sinyal yang baik karena menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan lebih banyak pendapatan tanpa harus signifikan menambah aset. Peningkatan ini merupakan indikator positif dari segi efisiensi dan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam jalur yang tepat dalam memaksimalkan produktivitas aset yang dimilikinya. Kemudian pada tahun 2023, meskipun penjualan bersih meningkat, namun rasio perputaran aset justru menurun menjadi 134,61%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan meskipun menghasilkan lebih banyak penjualan, itu tidak dapat memanfaatkan asetnya dengan tidak bisa memanfaatkan asetnya itu seefisien pada tahun sebelumnya. Lalu current asset turnover. Current asset turnover itu adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset lancarnya.
untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikali 100%. Nah, analisis pada PT Camresto Indonesia Tbk sendiri itu pada tahun 2021 rasio perputaran aset lancarnya adalah 683,87%. Ini berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan 6,84 rupiah dalam penjualan untuk setiap 1 rupiah aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan relatif efisien dalam menggunakan aset lancarnya untuk mendukung penjualan. Perusahaan berhasil memanfaatkan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan itu untuk menghasilkan penjualan yang signifikan. Lalu pada tahun 2022, rasio perputaran aset meningkat menjadi 846,74%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 8,47 rupiah dalam penjualan untuk setiap 1 rupiah aset lancar. Kenaikan rasio ini dari yang sebelumnya 683,87% menjadi 846,74% itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset lancarnya. Nah, kemudian pada tahun 2023, rasio perputaran aset lancar meningkat lebih lanjut menjadi 962,74%. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan sekitar 9,63 dalam penjualan untuk setiap itu berarti perusahaan menghasilkan 9,63 rupiah penjualan untuk setiap 1 rupiah aset lancar. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset lancarnya untuk mendukung penjualan. Setiap unit aset lancar menghasilkan lebih banyak penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang atau pembiayaan eksternal dalam struktur modalnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan ekuitas pemilik. Semakin tinggi rasio leverage-nya, itu artinya semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap hutang untuk mendanai operasinya. Jenis rasio leverage yang digunakan pada analisis ini itu ada 2, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama, debt to asset ratio. Debt to asset ratio itu adalah rasio hutang terhadap aset atau ukuran keuangan yang menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aset lalu dikali dengan 100%. Untuk analisisnya sendiri itu pada PT Camresto Indonesia Tbk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 90% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio yang sangat tinggi ini menandakan bahwa perusahaan sangat bergantung pada hutang untuk mendanai asetnya, yang menandakan risiko keuangan yang besar. Dalam hal ini, beban hutang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan risiko finansial, terutama jika pendapatan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Lalu pada tahun 2022, rasio menurun menjadi 62,31%. Nah, penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan pada hutang. Dengan rasio ini, sekitar 62% dari total aset itu dibiayai oleh hutang, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan hutang untuk membiayai aset. Nah, penurunan rasio ini merupakan sinyal positif karena mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin lebih baik dalam mengelola hutangnya.
dan mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan pada hutang. Hal ini bisa diartikan sebagai langkah perbaikan dalam struktur pembiayaan perusahaan. Namun, pada tahun 2023, debt to asset ratio ini kembali meningkat menjadi 75,05%. Meskipun total aset perusahaan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, hutang juga meningkat lebih cepat. Ini berarti bahwa perusahaan kembali bergantung pada hutang dalam proporsi yang lebih besar untuk mendanai asetnya. Meskipun rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan dari tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko keuangan tambahan. Dengan meningkatnya rasio ini, perusahaan mungkin mengalami peningkatan risiko terkait dengan beban hutang yang lebih tinggi, terutama jika arus kas dan pendapatan tidak dapat mengimbangi beban tersebut. Lalu, debt to equity ratio itu adalah ukuran keuangan yang menunjukkan proporsi hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang sahamnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh pemegang saham. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Kemudian analisisnya pada perusahaan PT Cam Resto Indonesia Tbk sendiri itu pada tahun 2021 sebesar 935,11%, yang berarti bahwa hutang perusahaan 935% dari total ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada hutang untuk membiayai operasinya dibandingkan dengan ekuitas. Ketergantungan yang ekstrim ini mengindikasikan risiko finansial yang sangat besar. Karena hutang yang lebih tinggi bisa membebani perusahaan dengan kewajiban bunga dan pembayaran hutang yang berat. Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi kewajiban hutang, hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas, bahkan potensi kebangkrutan. Rasio sebesar ini biasanya mencerminkan situasi di mana ekuitas perusahaan sangat kecil dibanding dengan jumlah hutang, yang menunjukkan kelemahan dalam struktur permodalannya. Lalu pada tahun 2022, rasio debt to equity ini menurun secara signifikan menjadi sekitar 189,54%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang dan lebih banyak menggunakan ekuitas untuk mendanai kegiatan operasional atau asetnya. Penurunan ini tentunya menjadi tanda positif bagi stabilitas keuangan perusahaan, karena dengan rasio yang lebih rendah, risiko terkait hutang juga menurun. Dengan hutang yang lebih rendah dalam proporsi terhadap ekuitas, perusahaan lebih sedikit terpapar terhadap risiko suku bunga yang tinggi atau kewajiban hutang yang besar. Dengan rasio di bawah 200%, perusahaan berada dalam kondisi yang lebih sehat dari segi pembiayaan, yang mana ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan. Dalam situasi ini, perusahaan tampaknya lebih mampu menyeimbangi antara penggunaan hutang dan ekuitas yang bisa mengurangi tekanan terhadap arus kasnya. Kemudian pada tahun 2023, rasio debt to equity ini kembali meningkat, itu menjadi sekitar 300,1%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan kembali bergantung lebih besar pada hutang untuk membiayai kegiatan atau ekspansinya. Walaupun total ekuitasnya hanya sedikit berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hutang perusahaan namun meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mungkin mengalami pertumbuhan atau perluasan bisnis, ekspansi tersebut didanai terutama dengan hutang.
Dengan rasio yang meningkat, risiko finansial juga kembali meningkat. Perusahaan yang memiliki rasio debt to equity sebesar ini atau setinggi ini biasanya menghadapi beban bunga yang lebih besar yang dapat mengurangi laba bersih serta meningkatkan risiko keuangan jika kondisi pasar berubah, seperti kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan. Dan yang terakhir itu ada rasio pasar. Rasio pasar adalah indikator yang digunakan untuk menilai pasar suatu perusahaan dibandingkan dengan berbagai elemen keuangan lainnya. Rasio ini membantu investor untuk memahami bagaimana pasar menghargai saham perusahaan berdasarkan kinerja dan potensi keuangannya. Jenis rasio pasar yang digunakan pada analisis ini itu ada 3, yaitu price earning ratio, dividend payout rasio, dan dividend yield ratio. Yang pertama itu price earning ratio. Rasio ini menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibandingkan dengan laba bersih per saham. Ini memberikan gambaran tentang berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap unit laba. Rumusnya yaitu harga per saham dibagi dengan earning per share dikali 100%. Analisisnya pada PT Camresto Indonesia Tbk itu pada tahun 2021 tidak ada data untuk harga saham dan laba bersih yang digunakan, sehingga price earning rasionya tidak bisa dihitung. Lalu pada tahun 2022 sebesar 6.620,50%, yang mana itu menunjukkan bahwa harga saham perusahaan diperdagangkan dengan valuasi yang sangat tinggi dibandingkan laba bersih per saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio 66,20 itu artinya investor bersedia membayar 66,20 kali lipat dari laba per saham yang dihasilkan perusahaan untuk memiliki saham tersebut. Lalu pada tahun 2023 price earning rasionya naik signifikan menjadi 130 atau 13.000%, yang menunjukkan bahwa harga saham sekarang diperdagangkan dengan valuasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laba per saham. Rasio 130 ini berarti investor bersedia membayar 130 kali lipat dari laba per saham untuk membeli saham perusahaan. Lalu untuk dividend payout rasio itu adalah rasio yang menunjukkan proporsi laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen. Ini memberikan informasi tentang kebijakan dividen perusahaan dan berapa banyak laba yang dipertahankan untuk reinvestasi. Rumusnya yaitu total dividen dibagi dengan laba bersih dikali dengan 100%. Untuk analisisnya pada perusahaan PT Camresto Indonesia Tbk itu pada tahun 2021 perusahaan tersebut tidak membagikan dividen kepada pemegang saham walaupun mencatat laba bersih sebesar 7,33 miliar. Nah, hal ini mungkin menunjukkan perusahaan memilih untuk menahan laba bersih guna memperkuat keuangan internal. Lalu pada tahun 2022 itu perusahaan membagikan dividen sebesar 26 miliar dari laba bersih 62,3 miliar. Ini berarti perusahaan membagikan sebesar 41,74% dari laba bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional, reinvestasi, atau cadangan kas perusahaan. Rasio 41,74 ini merupakan nilai yang cukup konservatif dan sehat, mengingat perusahaan masih menyimpan dari setengah laba bersihnya. Lalu pada tahun 2023, perusahaan juga tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, meskipun perusahaan mencatat laba bersih sebesar 21,4 miliar. Hal ini mungkin dikarenakan laba bersih yang didapatkan juga menurun daripada tahun sebelumnya. Lalu dividend yield ratio
adalah rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang dibayarkan perusahaan relatif terhadap harga sahamnya. Ini penting bagi investor yang fokus pada pendapatan dari dividen. Untuk rumusnya sendiri itu adalah dividen per share dibagi dengan market value per share dikali dengan 100%. Nah, untuk analisisnya pada PT Cam Resto Indonesia Tbk itu pada tahun 2021 perusahaan tersebut tidak ada pembagian dividen sehingga dividen yield rasionya tidak bisa dihitung. Lalu pada tahun 2022 itu sebesar 0,66%. Berarti investor itu memperoleh return sebesar 0,66% dari dividen berdasarkan harga pasar per saham, yakni 1.825. Nah, nilai ini sebenarnya tergolong rendah, yang mana ini menunjukkan bahwa perusahaan membagikan dividen yang relatif kecil dibandingkan dengan harga saham mereka. Lalu pada tahun 2023 perusahaan ini juga tidak ada pembagian dividen sehingga dividen yield rasionya juga tidak bisa dihitung. Dari penjelasan tentang analisis rasio keuangan pada PT Cam Resto Indonesia Tbk yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat sejumlah temuan penting yang dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Secara umum, kinerja profitabilitas perusahaan itu mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, PT Cam Resto Indonesia Tbk itu menunjukkan hasil yang sangat baik dalam hal ROA dan ROE dengan angka yang mengesankan. Namun, kinerja tersebut mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan semakin menurun pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menghasilkan laba dari aset dan ekuitasnya tidak sebanding dengan pertumbuhan tersebut. Hal ini menandakan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan yang harus diperhatikan lebih lanjut. Selain itu, rasio likuiditas perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak berada dalam kondisi yang optimal. Current ratio dan quick ratio yang rendah selama 3 tahun berturut-turut menandakan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika terjadi situasi darurat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para kreditur dan pemangku kepentingan karena rendahnya likuiditas perusahaan menandakan kurangnya cadangan kas yang siap digunakan. Kemudian dari sisi leverage, analisis menunjukkan bahwa PT Cam Resto Indonesia Tbk memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendanaan melalui hutang, debt to asset ratio dan debt to equity rasio yang sangat tinggi, terutama di tahun 2023. Meskipun perusahaan mungkin menggunakan hutang untuk mendanai ekspansi atau investasi baru, tingginya rasio ini menimbulkan risiko finansial yang besar jika perusahaan tidak mampu mengelola hutangnya dengan baik atau jika terjadi perubahan kondisi pasar seperti kenaikan suku bunga, maka beban hutang yang besar dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah likuiditas yang lebih serius. Kemudian dari rasio aktivitas seperti total asset turnover dan current asset turnover itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, terutama pada tahun 2022. Namun tahun 2023 efisiensi ini mengalami sedikit penurunan meskipun penjualan
bersih meningkat, namun hal ini itu mungkin disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam aset perusahaannya yang tidak diimbangi dengan peningkatan yang sama dalam pendapatan. Nah, secara keseluruhan, meskipun PT Cam Resto Indonesia Tbk ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam beberapa aspek, seperti efisiensi penggunaan aset dan peningkatan penjualan, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, khususnya dalam hal likuiditas dan manajemen hutang. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan asetnya, mengelola hutangnya dengan lebih bijak, serta memperkuat likuiditasnya untuk memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dengan memperbaiki area yang menjadi kelemahan. Perusahaan dapat mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan daya saing di masa depan. Mungkin sekian analisis rasio keuangan PT Cam Resto Indonesia Tbk dari saya. Bye bye.